Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Usalli wa usallim wa ubarik ala Sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Para pemirsa Palembang Post TV yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat mengaji bareng terkait dengan ekonomi Islam. Pada hari ini materi kita terkait dengan etika bisnis dalam Islam. Bisnis dalam Islam sendiri dinamakan adalah tijarah. Tijarah artinya berdagang ataupun berbisnis. Dalam surat Shaf ayat 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan, kata Allah, sesuatu perniagaan, bisnis yang akan menyelamatkan kamu dari azab siksa api neraka. Para pemirsa Palembang Post yang dirahmati Allah, berbisnis dalam Islam bukan saja hanya mencari suatu keuntungan ataupun profit semata yang sifatnya jangka pendek, namun berbisnis dalam Islam merupakan satu kesatuan yang di dalamnya ada profit, yang di dalamnya ada keberkahan, dan di dalamnya ada ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dapati banyak sekali dalam Al-Quran yang mana Allah berfirman tentang perniagaan, tentang jual beli, bahkan dan lain sebagainya. Salah satunya ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Oleh karena itu, Islam mengatur tentang bisnis dalam Islam yang bagaimana. Yang tentunya ada 3 prinsip bisnis etika dalam Islam. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah keseimbangan ataupun keadilan. Dan yang ketiga adalah kejujuran. 3 prinsip ini adalah mutual benefit principle dalam Islam itu sendiri. Yang mengatur bagaimana seorang hamba, bagaimana seorang manusia berbisnis hingga mendapat ridho Allah dan akan dihindarkan dari azab api neraka. Yang pertama adalah tauhid. Dalam Islam dikenal bahwasanya tijarah, perniagaan, berbisnis adalah bagian dari ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang otomatis tatkala kita beribadah, kita niatkan berjualan ibadah, berbisnis ibadah, berniaga beribadah, maka itu pahalanya di sisi Allah memiliki pahala yang sangat besar. Yang kedua adalah keseimbangan keadilan. Dalam surat Al-Isra ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auful kaila idza kiltum wa wazinu bil qis. Dan sempurnakanlah timbangan dan timbanglah dengan cara yang adil. Para pemirsa Palembang Post TV yang berbahagia, Allah telah mengatakan bahwasanya prinsip yang kedua dalam berbisnis adalah keseimbangan ataupun keadilan. Seorang muslim, kita tidak boleh mengurangi timbangan walaupun 1 on, setengah on, dan lain sebagainya. Hal itu benar-benar dilarang dan akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita selaku seorang pelaku bisnis tidak hanya mencari profit semata, keuntungan semata, namun kita lebih mengedepankan keadilan, prinsip yang telah Allah sampaikan. Dan yang ketiga adalah kejujuran. Sebagaimana hadis Muhammad SAW menyampaikan, At-tajir as-sadiq al-amin al-muslim ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada yaumal qiyamah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad menyampaikan, seorang pedagang, pembisnis yang jujur, kemudian dapat dipercaya, seorang yang muslim, maka ia akan bersama para nabi, para syuhada, dan para orang-orang yang para nabi. Hadirin para pemirsa Palembang Post yang dirahmati Allah. Ketiga prinsip inilah yang mendasari perilaku seorang muslim dalam berbisnis, beretika,
Sehingga bahwasanya apa yang ia lakukan, berdagangkah ia, berniagakah ia, berbisniskah ia, jikalau ia niatkan hanya kepada Allah, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah. Dan yang kedua, apabila seorang muslim berdagang, maka hendaklah ia selalu mengedepankan perilaku-perilaku keadilan, menjauhi perilaku zalim. Dan yang ketiga, ia berlaku jujur dalam berbisnis. Dengan ketiganya, insya Allah seorang muslim, kita semua pelaku bisnis, akan Allah masukkan, akan Allah berikan keridhaan yang pertama. Yang kedua, Allah akan jauhkan kita dari azab api neraka. Dan yang ketiga, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Keberkahan dengan keberkahan baik di dunia maupun keberkahan di akhirat nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tausiah singkat ini bisa menginspirasi dan bisa kita amalkan, aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meniru, mencontoh Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, adalah seorang pembisnis yang jujur, seorang pembisnis yang punya perilaku keadilan. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad dalam berdagang adalah berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Aqulu qawli hadha, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.